Selamat siang dan silakan duduk. Selamat siang, Ya, Gimana kabar kamu hari ini? baik. Setelah kita tidak berjumpa ya selama beberapa hari terakhir kemarin. Dan gimana perasaan kamu hari ini juga? Baik. Baik. Oh ya, sebelum itu, kamu udah nyaman belum sih duduknya sekarang? Sudah. Kalau belum nyaman bisa dinyamanin dulu. Oke, karena sudah merasa nyaman, maka aku bisa membuka ya sesi konseling pada hari ini. Nah, oh ya um, untuk Ibu ingin tanya hari ini, apakah kamu ada mata pelajaran sebelumnya? Ada. Nah, apakah kamu merasa bosan atau merasa justru senang dengan pelajaran hari ini? Mungkin pernah merasa biasa aja. Oke. Nah, dari kamu merasa yang tadi ya, apakah kamu merasa diri kamu ada perubahan dari sebelum-sebelumnya? Ada Mhm. seperti pertemuan kemarin, ya masih sama. Belum Oke, ada berarti perubahan. perubahannya masih sama seperti yang kemarin ya, kurang lebih. Tapi itu juga sudah lumayan bagus tentang progres kamu. Dan juga Ibu ingin bertanya, hmm, apa kamu sudah melakukan semua teknik yang telah kamu pelajari kemarin? Apakah itu masih sampai sekarang kamu gunakan? Hmm, teknik yang aku pakai masih sama kayak kemarin. Hmm, Pakai 10-30-10, masih coba konsisten kan. masih coba konsisten kan, tapi ya sudah lumayan baik untuk kamu sudah mencoba teknik itu dan kamu terapkan langsung di kehidupanmu. Dan oh iya, aku juga ingin bertanya, em, dalam bidang akademik yaitu pelajaran sekolah, apakah juga masih aman selama ini? Aman, nggak ada apa pekerjaan rumah yang ditinggalkan, tugas juga Hmm, terselesaikan. Ya, mungkin baik-baik saja ya. baik-baik saja, oke. Karena sepertinya pertemuan hari ini juga mirip ya dengan kemarin, dengan perubahan kamu yang sama, yang bersama. Mungkin aku juga ingin tahu, adakah perubahan kecil yang mungkin kamu sadari ya secara langsung? Mungkin progresnya lebih dari yang kemarin kita bertemu. Kalau progres yang signifikan mungkin aku belum ngerasain sih, karena aku coba menyesuaikan, ya masih menyesuaikan. Masih menyesuaikan, oke. Tapi seenggaknya kamu sudah benar-benar ingin keluar dari zonamu yang kemarin ya, yang kamu terlalu main game sampai-sampai kamu hanya berada di lingkaran situ itu aja. Ya itu cukup bagus menurut aku. Dan bagaimana dengan um, perubahanmu ini menurut keluargamu sendiri? Kalau kalau ada sih, hmm, malah mendukung. Mm-hmm. Yang dulunya pernah aku ceritain, oh kayak stop stop main komputer disita kayak gitu. Mm-hmm. Udah, mereka juga dukung kalau apa yang aku lakuin ini ya baik untuk aku sendiri gitu. Keluarga juga sudah mendukung itu, terutama ibu. Iya, ibu kamu ya. Ya, lebih ke ibu aku sih. Kalau kalau ayah, jarang berinteraksi. Jangan berinteraksi, tapi seenggaknya ibu kamu sudah tahu perubahan kamu dan dia responnya cukup bagus ya, cukup malah makin mendukung ya. Apalagi kamu karena yang kemarin kan juga ini kan mau bangun pagi terus untuk produktif di pagi hari seperti jogging gitu. Oh ya, awal-awal kamu melakukan itu apakah
ibu kamu juga mungkin ada rasa shock atau apa gitu? Ya awalnya kaget, loh kok bangun pagi-pagi ngapain, apa ada acara? Hmm. Ya enggak, aku pengen olahraga gitu, aku jogging deket-deketan. Oh ya soalnya, oh ya udah nggak apa-apa, Hmm. lanjut aja. Ya, kalau pagi itu kan biasanya ibu kamu masih belum berangkat kerja kan? Nah, itu pernah nggak ada tawaran, ayo jogging sama ibu gitu? Hmm, ya kalau itu lebih, ya kalau pagi lebih ke Masa, nyiapin oh ya. rumah apa, kebutuhan rumah, ya masak, ya bersihin Hmm, rumah sebelum berangkat kerja. iya. Nah, itu tadi kan ibu kamu juga sibuk nih. Setelah kamu jogging, apakah juga masih ada waktu untuk membantu ibu kamu? Sejauh ini belum, kalau buat bantu Hmm. ibu lebih. Ke ini ya, produktif diri sendiri dulu. Ya. Hmm, iya iya. Terus em, kamu apakah juga ini bersama dengan temanmu ini kan yang tadinya kamu kan punya circle suka game, dikit-dikit ayo mabar gitu kan misal, itu gimana sampai detik ini? Aku apa dikit sedih kok, apa lama-lama ngejauhin circleku yang Oh kemarin biasanya sih. apa? Oh mereka nggak nerima aku yang sekarang, nggak tahu sih kenapa, padahal aku juga ikut nyaranin kalau ini tuh Hmm, asik kok. iya iya oke. Berarti di sini bukan kamu kan yang menjauhi, tapi kan mereka ya. Tapi kan kamu seenggaknya sudah ada kan tadi saran untuk ayo berubah guys atau apa gitu. Ya itu seenggaknya tidak apa-apa ya, tapi ya itu tadi gimana cara kamu komunikasi ke mereka mungkin apa ya? Mungkin ini tadi ya beranggapan bahwasanya mungkin kamu merasa ingin menjauh, mungkin itu sudut pandang dari mereka, walau sebenarnya kamu tuh sebenarnya ingin apa ya juga mereka tuh berubah, tapi sayang mungkin mereka menangkap itu sebaliknya. Tapi sebenarnya juga tidak apa-apa ya, kamu juga nantinya bisa meluruskan lagi kalimat kamu yang tadinya mungkin menyinggung mereka. Tapi ya em, masalah konflik dengan temanmu ini juga ya ada sisi positif dan ada buruknya tadi ya, karena kamu sudah berteman cukup lama kan dengan mereka Hmm, sejak baru di bangku apa, ini oh, kelas SMA ini. oh ya, namanya teman kan ya pastinya dari awal sudah kenal ya, pasti sudah punya pengalaman yang cukup ya, sering bersama bermain bersama. Nah itu tadi mungkin ya itu tadi ya telah aku singgung ya soal mungkin kamu bisa meluruskan lagi gimana cara membujuk dengan baik dan benar. Mungkin ada perkataan yang menyinggung sampai mereka menjauhi kamu, tapi em, ya itu saya cukup tenang ketika kamu bisa merubah diri kamu, walaupun sebenarnya kamu nggak ingin menjauh dari circle ini, tapi kamu mau untuk bahkan mengajak mereka untuk menuju ke anggapannya jalan yang benar ya, ke sisi yang positif, mungkin mengajak mereka untuk produktif bareng, upgrade diri dan berkembang atau grow mindset gitu ya bersama sebenarnya ya. Tapi tidak apa-apa, kamu masih ada teman yang sering kamu ajak ngobrol atau kamu ajak kemana-mana bersama, kantin itu ada kan misalnya. Hmm, kalau untuk sekarang belum sih. Sekarang masih belum. Ya. Jadi Ibu ingin tanya juga nih, kamu jadi kemana-mana tuh sekarang lebih cenderung sendiri atau gimana kalau di sekolah? Kalau sekolah sendiri Jadi, kalau di luar sekolah kamu masih ada teman ya? masih ada. Masih ada teman. Nah, teman kamu yang di luar sekolah ini apakah juga termasuk teman yang positif? Memberi kamu apa ya? Misal mengajak kamu ke hal yang itu tadi ya, bisa mengupgrade diri kamu,
ya grow tadi, grow bersama, grow mindset seperti itu. Kalau temanku yang satu ini lebih cenderung buat keluar rumah sih, kayak ngajak nongkrong kayak gitu sama circle-nya. Justru dia ngenalin aku ke circle-nya. Oke. Nah, circle-nya dia tuh bagaimana menurut pandangan kamu? Menurutku obrolannya lebih dewasa ya, apa yang dibahas tiap hari, apa tiap pertemuan kalau lagi eh, main, lagi nongkrong, ya ya gitu deh. Oh, lebih dewasa tuh berarti obrolannya lebih ini ya, berbobot seperti itu. Mungkin nambah ini juga ilmu ke kamu. Jadi pembahasannya bukan hanya sekedar soal game, tapi juga pembahasan yang bisa menambah wawasan kamu. Ya, itu bagus sekali menurut aku. Di sisi lain, kamu juga nyaman nggak di circle yang ini? Oh, awal-awal karena aku masih baru, mungkin masih menyesuaikan, ada rasa nggak nyaman. Tapi untuk sekarang makin lama, apakah ada perasaan mulai nyaman, mulai tertarik, makin apa ya, ingin menjadi orang yang lebih lagi untuk berubah, tapi ke arah positif? Ya mungkin rasa nggak nyamannya itu dari sisi sungkan ya, karena aku emang orang baru gitu, ya mencoba berbaur. Oh, bagus sih. Hmm, sebenarnya saya juga bangga ya dengan perubahan kamu. Bahkan kamu mau untuk em, ini tadi ya, mau bergabung ke circle yang lebih lebih apa tadi, lebih positif. Nyaman pembahasannya tuh lebih ke ilmu ya, nambah wawasan kamu. Itu cukup bagus nanti itu. Oke, kita relaksasi dulu yuk. Pertama-tama tangan di depan, kemudian badan tegak, tarik nafas dalam-dalam, kemudian hembuskan. Sekali lagi, tarik nafas dalam-dalam, kemudian hembuskan. Oke, gimana Air? Sudah relax? Sudah. Oke, sebenarnya tadi Ibu lihat kamu sedikit kurang tenang ya, mungkin. Apakah kamu merasa lelah untuk hari ini? Lumayan. Nah ya, tadi berarti sejak pagi ya kamu ada mata pelajaran. Oke. Nah, kalau lelah gini kira-kira kemarin tidurnya jam berapa kamu? Kemarin seperti biasa itu jam 9, antara jam 9 sampai jam 10. Kalau kemarin sih setengah 10 aku kayak gitu. Oke, tapi tidak apa-apa. Itu sebenarnya juga termasuk perubahan kamu ya, sebelumnya malah tidurnya jam 1, jam 12, tapi tidak apa-apa. Mungkin perlahan-lahan bisa diperbaiki lagi. Nah, untuk ibu mau menyinggung di akademik lagi, apakah kamu sering ini ya, belajarnya soal tentang belajar gimana untuk perkembangan kamu? Kira-kira apakah kamu lebih sering menggunakan waktu belajar atau mungkin malah berleha-leha walaupun tidak bermain game? Untuk produktivitas sih biasa-biasa aja kali. Aku buat belajar itu paling maksimal itu 2 jam. Paling maksimal 2 jam. Ya, selebihnya pegang HP. So, istirahatnya itu berapa menit kira-kira? Istirahat setelah belajar kurang lebih 1 jam. 1 jam, setelah itu dilanjut lagi untuk menugas atau apa lagi gitu ya? Kalau Iya. masih ada tugas aku lanjutin buat tugas. Berarti lebih ke tugas ya? Iya. Oke, itu bagus sekali. Bahkan kamu sering menggunakan waktu untuk cenderung belajar ya. Aku cukup berbangga sekali sih. Karena di sini sudah
banyak hal yang produktif yang kamu lakukan, bahkan kamu bisa memangkas waktu-waktu yang mana mungkin itu kurang efisien atau mungkin waktunya membuang-buang untuk berkegiatan produktif. Nah, jadi menurut aku itu adalah perubahan atau progres yang bagus sekali. Mungkin pada pertemuan hari ini adalah mungkin menjadi pertemuan kita untuk terakhir melakukan konseling, dan aku juga cukup senang sekali mendengar semua pernyataan kamu yang mana ya tadi ada banyak ke orang sekitar kamu, apalagi orang tuamu yang tadi sangat mendukung dengan perubahan kamu, guru-guru kamu itu adalah perubahan yang cukup bagus, malah bagus sekali sih menurut aku. Yang tadinya malah kamu terlalu kecanduan game, sekarang kamu menjadi orang yang lebih produktif, bahkan waktu yang menurut kamu dulunya waktu luang, waktu yang gabut itu bisa kamu gunakan untuk bermain game sampai berjam-jam sampai larut malam, sekarang kamu gunakan untuk belajar dan mengerjakan tugas. Itu bagus sekali, R. Oke, R, Ibu mungkin ingin menanyakan sedikit juga tentang kamu, soal untuk waktu luang kamu yang kamu gunakan untuk bermain HP itu, jadi di HP kamu apakah juga masih tersimpan game-game yang membuat kamu candu sebelumnya? Oh, aku lebih main game di PC. Kalau Di PC? HP nggak terlalu banyak. Jadi ya nggak terlalu banyak game. Nggak terlalu banyak game. Terus setelah itu di PC kamu juga sering kamu gunakan jadi untuk game ya? Ya, gitu. Oke. Kamu juga sering menggunakan PC selain game tuh apa aja kira-kira? Ya buat ngerasain tugas, searching, Searching. pakai ChatGPT. Oh, terus setelah itu aku mau sedikit mungkin meluruskan ya soal ChatGPT tadi. Kamu tidak apa-apa menggunakan GPT atau AI yang lain yang mungkin memudahkan kamu untuk membuat tugas, tapi harapanku jangan terlalu berpatok ya ke AI, alias apapun itu jawabannya kamu hanya mengandalkan AI dan AI itu memiliki dampak buruk atau jangka panjang untuk kamu, apalagi di akademi kamu ya. Kalau UAS atau UTS itu kan tidak boleh membawa HP, jadi harapan itu kamu bisa ini ya, belajar mandiri, membaca. Mungkin AI bisa digunakan untuk mencari sebuah referensi, mencari sebuah mungkin jawaban yang tadinya kamu nggak tahu menjadi tahu. Jadi lebih ke bagaimana kamu menggunakan AI itu benar-benar untuk hal yang urgent dan juga yang bermanfaat. Bisa dimengerti ya? Oke. Baik, kamu bisa membayangkan seperti biasa di depan kamu adalah sebuah kursi kosong. Nah, coba kamu tutup mata kamu dan bayangkan di depan sini adalah diri kamu yang kecanduan game dulu. Apa yang ingin kamu katakan? Sudah main game, saatnya belajar. Oke. Dan coba bayangkan kamu menjadi diri kamu yang dulu. Halo Rizky. Baik, kamu mungkin bisa di dalam hati ya mengungkapkannya, tidak apa-apa. Oke, terima kasih R. Sudah kita tadi kan melakukan sebuah teknik kursi kosong. Nah, ini tadi adalah bisa membuat dirimu berkaca, berintrospeksi, yang mana diri kamu yang dulu dan juga sekarang. Mengapa saya bilang kamu bayangkan dirimu yang dulu? Mungkin dirimu yang dulu ini berterima kasih dengan dirimu sekarang yang ingin berubah, yang ingin upgrade, bahkan banyak melakukan hal-hal yang lebih positif daripada sebelumnya.
Mungkin pertemuan konseling pada hari ini juga bukan berarti adalah pertemuan terakhir untuk kita tidak bisa berjumpa atau apapun itu. Saya juga masih ingin banyak sekali ngobrol dengan kamu, soal diri kamu, perkembangan kamu. Namun sejak awal kita bertemu, kita konseling, saya sangat tertarik sekali dengan diri kamu yang itu tadi ya, kamu seseorang yang kecanduan game, mungkin game adiktif banget, dan sekarang kamu mau berubah. Itu sangat makin menarik aku sekali untuk mengulik diri kamu. Namun ya itu tadi, karena cukup banyak perubahan yang kamu alami dan kamu mau berubah ke arah yang positif, maka aku ucapkan aku sangat bangga sekali dengan kamu, dan terima kasih ya sudah mau melakukan konseling dengan aku selama 3 minggu ini. Kita selalu bertemu untuk melakukan sesi konseling. Mungkin ada yang kamu katakan dengan diriku? Saya juga turut berterima kasih sudah membantu untuk merubah apa namanya Diri kamu ini yang lebih baik seperti itu ya. Ya, dengan senang hati aku melakukan itu semua untuk kamu, karena ya ini adalah salah satu bagaimana cara aku nanti menjadi seorang guru BK yang sebenarnya, apalagi untuk menangani kasus-kasus seperti ini pada muridku nanti, apalagi di zaman yang teknologi yang mungkin makin canggih ya. Dan ini kasus kamu, makanya saya tertarik sekali dengan kamu untuk melakukan konseling ini. Terima kasih ya, sekali lagi aku mau ucapkan terima kasih banyak karena sudah mau menjadi konselingku selama 3 minggu ini juga. Terima kasih juga telah menceritakan semua keluh kesahmu ke diriku, dan kamu juga percaya atau percaya diriku untuk menjadi konselor kamu. Terima kasih banyak. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Apa kamu ada tambahan lagi? Sudah, baik. Bisa kita akhiri sesi konseling pada hari ini, dan sampai jumpa lagi ya Rizky. Suatu saat kita akan bertemu kembali dan melakukan sesi konseling kalau ada waktu. Bye bye. Terima kasih. sama. Terima kasih. Iya.